Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek mekanika kami yang berjudul yaitu permainan badminton atau bulu tangkis, di mana anggota, anggota dari kelompok 4 yaitu adalah Mutiara Nabila dengan NIM 2103348 dan saya sendiri yaitu Ulandari dengan NIM 2103348 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Desnita MSI. Di mana tujuan dari permainan badminton ini dalam dalam pembuatan proyek ini yaitu yang pertama untuk mengetahui aktivitas peristiwa terhadap permainan badminton dan dapat dijelaskan dengan pengetahuan fisika, menjelaskan dengan konsep terkait fisika yang berlaku atau proses secara ilmiah, menganalisis beberapa contoh studi kasus yang terjadi pada aktivitas permainan badminton beserta alternatif penyelesaiannya, dan menerapkan konsep hukum prosedur fisika untuk menyelesaikan kasus yang disertai dengan gambar, video, dan ilustrasi lainnya. Selanjutnya yaitu aktivitas yang ada pada permainan badminton. Yang pertama yaitu jalan menuju lapangan. Pemain badminton memasuki lapangan di sini memanfaatkan hukum fisika yaitu sistem dinamika partikel, di mana pemainan mengalami gerak translasi dari memasuki lapangan sampai pemain tersebut berada di lapangan, di mana titik di sininya yaitu titik pemain memasuki lapangan, maka dapat dirumuskan yaitu VT sama dengan D per DT dikali XT sama dengan AT sama dengan D per DT kodrat dikali XT sama dengan D per DT dikali dengan VT. Jadi XT sama dengan integral dari VT DT sama dengan integral dari AT per DT dikali DT. VT sama dengan integral dari AT per dikali DT. Jadi AT sama dengan gaya pada gaya waktu dikali dengan M, di mana bisa kita lihat videonya seperti ini. Video memasuki lapangan. Selanjutnya, yaitu melempar koin, di mana pertama melakukan lempar koin untuk menentukan lokasi pemain, di mana saat melakukan lempar koin terdapat gaya gesek, gaya translasi, dan hukum satu Newton, di mana dalam mekanika itu berkaitan dengan dinamika partikel. Saat ini, saat kita melempar koin ke atas, kita memberikan gaya koin pada koin tersebut sehingga dapat bergerak ke atas. Lama-kelamaan, koin tersebut akan berhenti. Hal ini akibat oleh adanya gaya gesek dari udara dan gaya gravitasi. Gaya gesek dan gaya gravitasi tersebut merupakan gaya eksternal yang mengenai koin sehingga peristiwa tersebut tidak menyalahkan konsep dari hukum fisika. Dan juga di mana bunyi dari hukum 1 Newton ini adalah jika rujukan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam dengan kecepatan konstan. Dan hukum ini bisa disebut juga dengan hukum inersia atau kelembaman, dan di mana rumusnya adalah sigma V sama dengan 0. Di sini adalah link dari bisa dilihat video dari
lempar koin ini adalah seperti ini. Ini adalah video dari kegiatan lempar koin. Selanjutnya yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh atau stand, di mana um, pada posisi tubuh ini memiliki keseimbangan yang dibutuhkan agar tidak mudah jatuh, di mana keseimbangan ini adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan nol. Benda seimbang juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan benda yang tidak mengalami uh, percepatan linier atau percepatan sudut. Jadi dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar. Jadi benda tegar itu akan melakukan gerakan translasi apabila gerak diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut dengan pusat massa. Dan posisikan badan bertumpu pada kedua kaki kanan dan kiri. Hal ini berlaku pada saat menyerang ataupun bertahan. Teknik ini kedua yaitu lutut selanjutnya berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. Kedua kaki terbuka lebar dengan posisi sejajar dan salah satunya berada di depan. Salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping. Hal ini agar tangan lainnya memegang memegang uh, memegang raket bebas bergerak. Untuk selanjutnya yaitu videonya bisa dilihat seperti ini. Dan seperti ini juga. Selanjutnya videonya yaitu bisa dicontohkan seperti ini untuk posisi tubuh. Selanjutnya yaitu masuk ke pemanasan, di mana pada pemanasan ini pada dasarnya penting dan wajib dilakukan sebelum main badminton. Dan pemanasan ini yaitu dalam melakukan latihan atau pukulan gerakan ini dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya diberikan pada benda tepat mengenai satu titik yang disebut dengan pusat massa. Dan juga dalam mekanika berhubungan dengan dinamika partikel yang terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan juga terdapat gerak lurus beraturan. Dan di mana pada hukum 3 ini yang mana ketika dipukul dari dekat kita merasakan getaran di dalam senar raket saat benturan. Ini adalah hukum 3 Newton yang ikut bermain untuk setiap gaya aksi. Ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Gaya aksi
adalah raket yang berayun ke arah untuk memukul dan melakukan kontak dengan kok. Dan gaya reaksinya adalah kok yang memantul dari raket dan kembali ke arah lawan. Dan dalam melakukan peregangan otot, terdapat juga gaya gesek antara sepatu dan lantai. Di mana videonya seperti ini. Nah, bisa kita lihat, ini adalah video untuk melakukan pemanasan. Dan juga video untuk pemanasan yang selanjutnya seperti ini. Selanjutnya yaitu memegang raket. Pada memegang raket ini, tindakan memegang raket pada posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman, termasuk letak ibu jari, di mana terdapat gaya gesek yang besar antara tangan dan raket. Alasannya supaya saat melakukan smash atau pukulan raket tidak terlepas, di mana dalam mekanika ini berkaitan dengan kinematika partikel, yang mana letak posisi saat memegang raket terdapat vektor satuan dan vektor posisi, di mana videonya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, selain itu service forehand pendek, di mana dalam service forehand pendek ini yaitu teknik service yang mengandalkan jentikan pergelangan tangan agar jarak pukul kok pendek dan jatuh dengan posisi net. Pada teknik service ini ada konsep mekanika yang digunakan, yaitu dinamika partikel dan gerak benda tegar. Dan juga terdapat energi mekanika, yaitu jumlah energi kinetik dan energi potensialnya dalam satu benda dapat digunakan untuk melakukan usaha. Di mana rumusnya itu energi mekanika sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Dan selain itu juga terdapat energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bermassa karena geraknya. Di mana dalam permainan badminton, salah satu energi kinetik adalah energi yang dimiliki kok saat terbang ke daerah lawan, dan berdasarkan rumusnya bisa kita lihat, yaitu energi kinetik sama dengan setengah dari mv kuadrat. Selanjutnya ada juga energi potensial, di mana energi potensial ini energi yang dimiliki oleh suatu benda pada ketinggian atau posisi terhadap titik acuan, di mana energi potensial ini bisa kita rumuskan energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Dan juga terdapat hukum 3 Newton di sini, di mana ketika kok dipukul dari raket, kita merasakan getaran dalam senar raket saat benturan. Ini adalah hukum 3 Newton yang ikut bermain. Dan selanjutnya yaitu, dan juga terdapat kita memakai gerak parabola, di mana pada gerak parabola ini dan juga terdapat gerak parabola yang terjadi pada permainan badminton ketika kok melambung melewati net ke arah lawan. Melambung kok disebut juga dengan suatu kelengkungan. Rumus dari gerak parabola ini adalah kecepatan awal
pada sumbu Y yaitu fenol Y sama dengan fenol dikali sin alfa. Pada sumbu X, fenol X sama dengan fenol dikali cos alfa. Di mana kecepatan pada sumbu Y yaitu VY sama dengan fenol dikali sin alfa dikurang G dikali T. Di mana untuk sumbu X yaitu Vx sama dengan fenol dikali sin alfa dikurang GT. Jarak pada tinggi jarak pada sumbu Y yaitu Y sama dengan fenol T dikali sin alfa dikurang setengah GT kodrat. Pada sumbu X sama dengan V0 dikali T dikali cos alfa. Dan tinggi maksimumnya yaitu pada sumbu Y max sama dengan V0 kodrat dikali sin kodrat dikali alfa dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Pada sumbu X max sama dengan V0 kodrat dikali sin kodrat dikali 2 alfa sama dibagi dengan gravitasi. Selanjutnya yaitu pada servis juga terdapat gaya hambat udara, di mana gaya hambatan udara itu sebagian linear dengan kecepatan Mach. Itu pun berbeda dengan percepatan bola dalam pertandingan tenis maupun sepak bola, yaitu gaya hambatan sebanding dengan kekudrat kecepatan bola. Untuk itu dalam mekanika berkaitan dengan partikel yang terdapat pada hukum 2 Newton. Hukum ini menyatakan sebuah benda memperoleh pengaruh gaya atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa sehingga laju perubahan waktu dan momentum dengan gaya tersebut, dan juga terdapat GLBB di mana kecepatan kok selalu berubah dalam keadaan beraturan. Dan mekanika juga yang terkait yaitu benda Tegara. Dan selanjutnya adalah video dari servis forehand pendek, yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk forehand panjang. Untuk forehand panjang yaitu sama halnya dengan servis forehand pendek. Di sini servis forehand panjang ini mengandalkan lintikan pergelangan tangan agar jarak lintas kok lebih terkendali. Konsep mekanika yang digunakan sama dengan forehand pendek. Pada teknik servis ini ada konsep mekanika yang digunakan yaitu diulang lagi. Untuk servis forehand pendek sudah dijelaskan tadi. Dan forehand selanjutnya forehand panjang. Forehand panjang ini sama halnya dengan forehand pendek. Di sini forehand panjang ini lebih mengandalkan jentikan tangan agar jaring tersangkut lebih terkendali. Dan juga sama dengan konsep mekanika yang dilakukan oleh servis forehand pendek. Pada servis ini kita menggunakan dinamika partikel dan gerak benda tegar. Dan di sini juga ada energi potensial, ada hukum 3 Newton, memakai gerak parabola, dan juga terdapat gaya hambatan udara, dan dinamika partikelnya juga terdapat dalam hukum 2 Newton, sama seperti forehand pendek. Di mana videonya seperti ini ilustrasinya.
Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adela Mutiara Nabila. Kepada Adel dipersilakan. Terima kasih kepada Wulandari. Selanjutnya yaitu adalah service backhand, di mana service backhand ini diandalkan sebagai teknik memulai permainan sekaligus menyerang. Konsep mekanika yang digunakan sama dengan forehand, service forehand dan forehand pendek dan forehand panjang. Di mana pada teknik konsep service ini ada konsep mekanika yang kita gunakan yaitu dinamika partikel dan gerak benda tegar. Eh, di mana terdapat energi mekanika adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha, di mana energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Dan terdapat juga energi kinetik, di mana energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya. Di sini rumusnya yaitu energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Dalam mekanika, service backend ini juga terdapat jumlah energi kinetik dan energi potensial. Dan di sini juga ada uh, hukum hukum 3 Newton. Ada juga energi potensial, di mana energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Terdapat juga hukum 3 Newton dan juga memakai gerak parabola, di mana rumus dari gerak parabola ini bisa kita lihat di pada PPT ini. Next. Pada servis ini juga terdapat gaya hambat udara, di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel yang mana terdapat hukum 2 Newton. Dan dalam mekanika berkaitan dengan benda tegar. Di sini bisa kita lihat gerakan dari service backhand. Selanjutnya yaitu jump smash. Jump smash adalah smash yang dilakukan dengan loncatan kok dalam posisi di atas kepala sehingga dengan jump smash bisa mengcover ruangan yang lebih luas dan di bagian lawan. Pada teknik jump smash ini ada konsep mekanika yang terdapat yaitu dinamika partikel, di mana berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gaya gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanika, gerak lurus berubah beraturan, dan gaya hambat udara. Di sini bisa kita lihat video dari gerakan jump smash.
Selanjutnya, selanjutnya yaitu smash, di mana smash yaitu suatu pukulan yang keras dan tajam ke bawah mengarah ke bidang lapangan lawan. Di mana pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Pada teknik smash sama dengan jump smash. Pada teknik smash ini ada konsep mekanika yang diterapkan yaitu dinamika partikel yaitu yang kita gunakan yaitu gerak parabola. Di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel dan berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gaya gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan gerak lurus berubah beraturan, serta gaya hambat udara. Berikut adalah video mengenai pukulan smash. Selanjutnya yaitu adalah pukulan drop shot. Di mana drop shot adalah pukulan smash yang menggunakan tenaga pelan atau dorongan halus. Pada teknik drop shot ini ada konsep mekanika yang diterapkan yaitu dinamika partikel yang kita gunakan yaitu hukum 2 Newton di mana gaya sama dengan sigma gaya per massa. Selain itu dalam mekanika berkaitan dinamika partikel dan berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gaya gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, gerak lurus berubah beraturan, dan gaya hambat udara. Berikut di sini bisa kita lihat video dari pukulan drop shot. Selanjutnya itu adalah netting. Selanjutnya itu adalah pukulan drive, di mana pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan shuttlecock secara mendatar. Ketinggiannya menyusur di atas net dan penerbangannya sejajar dengan lantai. Pukulan drive ini terdapat dinamika partikel di mana ada gaya gravitasi, gerak parabola, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, momentum sudut, gaya hambatan udara, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Berikut adalah contoh gerakan dari pukulan drive.
Selanjutnya adalah netting. Pukulan netting pada bulu tangkis merupakan teknik pukulan shuttlecock yang dilakukan di dekat net. Pada netting ini, konsep mekanika yang diterapkan, konsep fisika yang terdapat di dalamnya adalah tegangan, tali atau tarikan string atau senar. Selain itu, dalam mekanika berkaitan dinamika partikel dan berkaitan juga dengan benda tegar yang mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gerak translasi, gaya gravitasi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, gerak lurus berubah beraturan, dan gaya hambat udara. Berikut ini adalah contoh dari video netting. Selanjutnya yaitu clear atau loop, di mana pukulan loop adalah jenis pukulan yang membuat shuttlecock melambung tinggi di atas kepala dan jatuh di area belakang lawan bagi pemula. Pada pukulan loop ini kita menggunakan gaya gravitasi bumi, gerak parabola, dan dalam mekanika termasuk dinamika partikel di mana terdapat hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, benda tegar, momentum sudut, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik, serta gaya hambatan udara, dan terdapat juga gerak translasi. Berikut ini adalah contoh dari gerakan clear atau loop. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem koordinat pada badminton, di mana sistem koordinat yang pertama kita gunakan yaitu sistem koordinat Kartesian. Yang pertama itu adalah gambar vektor posisi, dan yang kedua itu adalah gambar vektor kecepatan, dan yang ketiga itu adalah gambar vektor posisi dengan partikel. Di mana untuk vektor posisi itu rumusnya R dalam kurun waktu XI tambah YI ditambah XK. Untuk vektor kecepatan adalah I dx per dt ditambah J dy per dt ditambah K dz per dt. Jadi untuk kecepatannya itu I Vx ditambah J Vy ditambah K Vz. Di mana Vx, Vy, dan Vz itu merupakan besarnya kecepatan dalam arah IJK untuk percepatan dalam Kartesian. Untuk percepatan yaitu percepatan dalam waktu dv per dt, di mana vektor percepatan itu adalah I dvx per dt ditambah J dvy per dt ditambah K dvz per dt. Bisa kita dapatkan hasilnya itu adalah IAX ditambah JAY ditambah KAZ. Sistem koordinat yang kedua yang kita gunakan pada permainan badminton ini adalah sistem koordinat polar, di mana pada gambar
telah kita dapatkan. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada R vektor, dan ada juga sudut theta. Di mana R topi ini cos theta X ditambah sin theta Y. Di mana theta topi min sin theta X ditambah cos theta Y. Untuk vektor posisi R sama dengan R dikali R topi. Dengan kecepatan terhadap waktu, dr per dt sama dengan d per dt dalam kurung R topi sama dengan dr per dt di R topi ditambah dr per dt R sama dengan R dot R ditambah dr per d theta dikali dengan theta dot R. Di mana kecepatan vektor sama dengan R dot R topi ditambah theta dot R theta topi sama dengan d kuadrat R dot per dt kuadrat R topi ditambah dr topi per dt R dot ditambah d theta dot per dt R theta topi ditambah dr per dt theta dot theta topi ditambah d theta topi per dt R theta dot. R dot dot R topi ditambah dr topi per d theta theta dot R theta ditambah theta dot dot R theta topi ditambah R dot theta topi ditambah d theta per d theta di mana dikalikan dengan theta dot R theta dot. R dot dot R ditambah theta dot dot R dot theta ditambah theta dot dot R theta dikurang theta dot RR sama dengan R dot dot R ditambah 2 theta dot R theta ditambah theta dot dot R theta dikurang theta dot RR sama dengan R dot dot dikurang theta dot R dalam kurung dikali R tambah dot R dot R dalam kurung dikali theta. Dimana untuk R ditambah theta sama R dengan R dot dikurang theta dot di R theta dot ditambah theta dikali. Untuk gerak lingkar yaitu dengan AR dengan dot R. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu seorang pemain badminton gagal dalam melakukan servis, di mana shuttlecock tidak melewati net dan tidak memasuki daerah lawan. Untuk solusi, gerak parabola itu gerak melengkung, di mana gerak parabola bisa melengkung karena dia memiliki dua komponen kecepatan. Ada di mana kecepatan itu yaitu X, Vx, dan kecepatan Y, Vy. Yang membedakan kecepatan Vx dan Vy adalah bahwa kecepatan pada komponen X atau Vx sifatnya adalah GLB, di mana kecepatan itu konstan karena tidak ada perlambatan yang dialami pada sumbu. Komponen Vy berbeda lagi. Vy sifatnya GLBB karena dia mengalami perlambatan yaitu akibat percepatan gravitasi ke arah bawah seiring bertambahnya waktu. Di mana
dalam mekanika berkaitan dinamika partikel yang mana terdapat hukum 2 Newton. Hukum ini menyatakan sebuah benda memperoleh pengaruh gaya atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa sehingga laju perubahan waktu dari momentum sama dengan gaya tersebut. Dan juga terdapat GLBB di mana kecepatan kok selalu berubah dalam keadaan beraturan. Dalam mekanika, kok juga berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Jadi solusinya adalah memberikan gaya pukul lebih besar terhadap raket shuttlecock supaya shuttlecock bisa melewati net dan terjatuh di daerah lawan. Untuk kasus yang kedua yaitu saat seorang pemain badminton melakukan servis, raket yang berada pada tangan pemain terlepas ke daerah lawan. Dan di sini kita bisa dan di sini kita mendapatkan solusinya yaitu pada pemegang raket atau grip, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman, termasuk letak ibu jari, di mana terdapat gaya gesek yang besar antara tangan dan raket. Alasannya supaya saat melakukan smash atau pukulan raketnya tidak terlepas. Jika gaya gesek yang kita pakai besar, maka grip otomatis tidak akan terjatuh dari genggaman tangan kita ke arah lawan saat melakukan pukulan atau smash. Di mana dalam mekanika berkaitan dengan kinematika partikel, yang mana letak posisi tangan saat memegang raket atau grip terdapat vektor satuan dan vektor posisi di sana. Untuk studi kasus yang ketiga, yaitu pemain bulu tangkis memukul bola terlalu jauh, sehingga menyebabkan bola jatuh di luar garis. Kesalahan ini biasanya terjadi akibat pukulan yang terlalu kuat atau pemain sudah terlalu gugup sehingga tidak mampu mengontrol pukulannya lagi. Solusinya di sini adalah pada saat pemain raket melakukan pukulan atau smash, untuk menghindari kok yang jatuh melewati garis, kita harus menentukan jarak antara posisi kita dengan posisi lawan. Dengan memberikan gaya saat memukul kok tidak terlalu besar, sehingga saat melakukan smash kok tidak jatuh melewati garis pada daerah lawan, di mana dalam mekanika berkaitan dinamika partikel, yang mana terdapat hukum 2 Newton. Hukum ini menyatakan sebuah benda memperoleh pengaruh gaya atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa, sehingga laju perubahan waktu dari momentum sama dengan gaya tersebut. Dan juga terdapat GLBB, di mana kecepatan kok selalu berubah dalam keadaan beraturan. Dalam mekanika, kok juga berkaitan dengan benda tegar, di mana benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Jadi solusinya kita harus menentukan jarak dan keseimbangan antara posisi kita dan posisi lawan dengan memberikan gaya saat memukul kok tidak terlalu besar, agar kok yang diberikan gaya saat dipukul tidak jatuh melewati garis pada daerah lawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bulan. Terima kasih kepada Adel. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.